A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indra Fahrezi. Nama saya Sadia Frilia. Saya Cindy Jessica. Saya Lala Lutfi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi identitas individu dan identitas kelompok. Pertama akan dijelaskan oleh saya. A. Pengantar materi. Pengertian identitas dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya identitas bagi pembentukan jati diri bangsa, hubungan identitas dengan nilai-nilai Pancasila. Materi kedua, B. Identitas individu. 1. Pengertian identitas individu. Identitas individu adalah kumpulan ciri-ciri unik seperti karakteristik, nilai, keyakinan, dan pengalaman yang membedakan seseorang dari orang lain. Mencakup aspek alami sejak lahir seperti fisik, dan aspek yang terbentuk dari interaksi sosial seperti peran, kebiasaan, pola pikir. Ini adalah jati diri yang menggambarkan siapa seseorang itu, baik secara internal maupun dalam hubungan dengan dunia luar. Materi ketiga, unsur-unsur identitas individu. Yang pertama, ada nama dan tempat tanggal lahir. Yang kedua, ada jenis kelamin. Yang ketiga, ada agama kepercayaan. Yang keempat, ada suku bangsa. Yang kelima, ada bahasa yang digunakan. Yang keenam, ada kepribadian dan karakter. Yang ketujuh, ada minat, bakat, dan hobi. Contoh identitas individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, identitas resmi, nama lengkap, nama yang tertera di akta kelahiran, nomor induk kependudukan, angka unik pada KTP atau KK, status pendidikan pekerjaan, gelar sarjana, siswa, guru, atau karyawan. Yang kedua, identitas fisik dan biologis, ciri tubuh tinggi, badan, warna kulit, bentuk rambut, warna mata, jenis kelamin, perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, identitas personal, hobi dan minat, pencinta musik, kolektor buku atau atlet, gaya hidup, pola makan vegetarian, cara berpakaian atau kebiasaan sehari-hari. Kepribadian, introvert, ekstrovert, jujur atau disiplin. 4. Identitas sosial dan budaya, agama, praktik ibadah yang dilakukan, suku atau etnis, adat istiadat dan bahasa daerah yang digunakan. Yang kelima, identitas digital, username media sosial, nama pengguna Instagram, Twitter atau LinkedIn, konten atau profil, apa yang dibagikan, foto, opini mencerminkan kepribadian diri. Peran identitas individu, panduan hidup dan pengambilan keputusan, memberikan arah, tujuan, dan membantu individu membuat keputusan yang konsisten dengan nilai serta prinsip hidup yang dianut. 2. Meningkatkan rasa percaya diri. Pemahaman yang jelas tentang diri sendiri membuat seseorang lebih yakin dengan kemampuan dan karakteristik uniknya. 3. Pengaturan hubungan sosial. Membantu dalam berinteraksi, menetapkan batasan yang sehat, dan menjalin hubungan yang autentik dengan orang lain. Membangun resiliensi. Jati diri yang kuat membantu individu lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan perubahan hidup. Yang kelima, realisasi potensi diri, memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan mengembangkan potensi diri, jasmani atau rohani, sebagai makhluk individu. Yang keenam, pembentukan konsep diri, mencakup gambaran kompleks tentang diri sendiri, kepribadian, pengalaman, yang membedakan satu individu dengan lainnya. C. Pengertian identitas kelompok. Identitas kelompok adalah rasa kepemilikan bersama dan kesamaan karakteristik, nilai, pengalaman, tujuan, atau ciri fisik yang dirasakan individu sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang membentuk cara mereka mendefinisikan diri dan berinteraksi. Seringkali melalui proses kategorisasi diri, identifikasi, dan perbandingan dengan kelompok lain. Ini memberikan rasa kebersamaan, kepercayaan diri, dan menjadi dasar perilaku kolektif, tetapi juga bisa memicu konflik jika terjadi perbandingan antar kelompok. Jenis-jenis identitas kelompok. Yang pertama ada identitas keluarga, suku bangsa, agama, budaya, dan identitas sekolah, identitas organisasi atau komunitas. Ciri-ciri identitas kelompok. Yang pertama, ada kesadaran sebagai anggota. Anggota menyadari bahwa mereka bagian dari kelompok yang sama dan memiliki kebersamaan tertentu. Yang kedua, ciri dan lambang pembeda. Adanya karakteristik khas, simbol, bahasa, atau budaya yang membedakan kelompok mereka dengan kelompok lain. Contohnya bendera, lagu kebangsaan, dan logo.
Yang ketiga, norma dan nilai bersama. Kelompok memiliki aturan nilai dan pola perilaku yang dipahami dan dianut oleh anggota. Yang keempat, perasaan emosional kolektif. Keterkaitan emosional yang kuat, rasa bangga, dan dukungan sosial yang diberikan oleh keanggota kelompok. Yang kelima, struktur dan peran. Adanya pembagian peran dan struktur organisasi yang mengatur hubungan antar anggota, bahkan jika tidak formal. 6. Interaksi dan hubungan timbal balik. Adanya komunitas dan hubungan yang saling mempengaruhi antar anggota. Yang terakhir, perbandingan sosial cenderung membandingkan kelompoknya secara positif dengan kelompok lain. Contoh identitas kelompok. 1. Identitas lingkungan tempat tinggal, rukun tetangga atau RT, rukun warga atau RW, atau komunitas kompleks perumahan. 2. Identitas berbasis kegiatan atau hobi, kelompok senam pagi, komunitas sepeda, komunitas pencinta hewan, atau kelompok warga yang bergotong royong. 3. Identitas sosial atau kemasyarakatan, Karang Taruna, PKK, pembinaan kesejahteraan keluarga, kelompok ronda, atau panitia perayaan HUT RI. 4. Identitas agama dan budaya, kelompok pengajian, remaja masjid, kelompok paduan suara gereja, kelompok tarian tradisional, atau ikatan suku tertentu. 5. Identitas profesi, kelompok guru atau PGRI, komunitas UMKM desa, atau kelompok tani. 6. Identitas usia, kelompok lansia atau komunitas remaja. Perbedaan dan persamaan identitas individu dan kelompok. Persamaan identitas dan kelompok. Yang pertama, sumber pembentukan. Keduanya dapat terbentuk secara alami, fisika atau ras, sejak lahir atau secara sosial melalui interaksi lingkungan. Yang kedua, kebutuhan untuk dikenal. Baik individu maupun kelompok memerlukan identitas agar dapat dikenali oleh orang lain atau kelompok lain. Yang ketiga, dinasti. Keduanya dapat berubah sering berjalannya waktu, pengalaman, dan perkembangan situasi sosial. Perbedaan identitas individu dan kelompok. Yang pertama, fokus utama identitas individu berfokus pada saya berada, keunikan pribadi, sedangkan identitas kelompok berfokus pada saya sama dengan mereka, solidaritas sosial. Yang kedua, contoh karakteristik. Identitas individu, nama sidik jari, bentuk wajah, kepribadian, preferensi pribadi, dan pengalaman hidup. Identitas kelompok, suku bangsa, agama, kewarganegaraan, profesi, dan keanggota dalam organisasi. Yang ketiga, tujuan. Identitas individu bertujuan untuk menunjukkan jati diri unik, sedangkan identitas kelompok bertujuan untuk membangun keterikatan, loyalitas, dan menunjukkan kelompok. Yang kelima, ruang lingkup. Identitas individu melengkap pada satu orang, perorangan, sedangkan identitas kelompok melekat pada sekumpulan orang. Sikap menghargai identitas individu dan kelompok. Toleransi terhadap perbedaan, menghargai keberagamaan, tidak diskriminatif, menjaga persatuan dan kesatuan. Keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama ada menghargai perbedaan agama dan kepercayaan. Sila kedua menghormati martabat manusia. Sila ketiga menjaga persatuan dalam keberagamaan. Sila keempat mengutamakan musyawarah dan menghargai pendapat dalam kehidupan bersama. Sila kelima, bersikap adil dalam kehidupan sosial. Contoh kegiatan pembelajaran. Yang pertama, diskusi kelompok tentang identitas diri. Yang kedua, presentasi identitas kelompok di sekolah. Yang ketiga, studi kasus konflik akibat perbedaan identitas. Yang keempat, refleksi diri tentang sikap menghargai perbedaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.